Iya. Nah, kita ketemu pertama kali ini ya, walaupun mungkin kemarin sudah sempat saya berikan rekaman videonya. Ya, manajemen project ya, manajemen proyek. Pada pertemuan kali ini saya akan sampaikan sedikit pengantarnya dan beberapa hal yang perlu diketahui oleh rekan-rekan terkait dengan mata kuliah ini, ya. Yang pertama, aturan yang ingin saya, apa namanya, yang ingin saya, sampaikan mengenai kuliah ini, selama perkuliahan masih bersifat daring, maka presensi mahasiswa saya anggap sepenuhnya hadir 100%. Ini tolong dicatat, ya. Jadi Anda mau datang, nggak datang, karena sifatnya daring saya anggap 100% hadir tuh. Kenapa, Pak? Karena semua video perkuliahannya direkam, di-record dan akan saya apa namanya, posting nanti di website atau di YouTube. Jadi teman-teman kalaupun tidak bisa hadir, bisa mengakses perkuliahan ini di waktu yang lain. Jadi para alasannya itu gitu. Jadi apa namanya, alasannya itu kenapa kemudian saya bilang ini saya anggap hadir semua. Pak, tapi kan kalau yang nggak mengikuti kuliah nggak bisa bertanya. Bisa bertanya. Anda bisa bertanya melalui grup WhatsApp saya kapan saja. Wah, ini saya buka lagi. Terserah kapan aja. Mungkin Anda hari ini nggak bisa ikut kuliah, nanti malam baru bisa mengakses filenya melalui YouTube. Lalu mau tanya, tanya aja di WhatsApp grup, nggak masalah. Saya akan jawab. Wah, mungkin nggak bisa langsung ya, tapi semua pertanyaan akan saya jawab di situ. Jadi pada prinsipnya, semua mahasiswa yang penting harus mengikuti perkuliahan ini waktunya kapanpun. Anda bisa bertanya kapanpun. Boleh, bebas. Hanya yang tidak hadir pada saat kuliah seperti ini resikonya kalau ada kuis saja, dia tidak bisa ikut. Kalau kuisnya langsung dikumpulkan. Oke, baik. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, eh, mekanisme penilaiannya. Mekanisme penilaiannya saya buat dua alternatif. Dua alternatif, nanti Anda pilih. Alternatif pertama, ada UTS, ada UAS, ada tugas kelompok, ada tugas individu. Jadi ada 4 jenis penilaian. UTS tentu 1 kali, UAS juga tentu 1 kali, tugas kelompok masih lebih dari 1 kali, tugas individu masih lebih dari 1 kali. Ini yang pertama. Kita pilih nanti. Apakah yang itu bobotnya sama semua. Dikurangi presensi. Presensi 10% lah. Jadinya Anda 10% punya 100 ya nilainya. Jadi 90% itu nanti saya bagi UTS-nya 20%, UAS-nya 25, tugas kelompok 25, tugas individunya 20, ya jadinya 100. Nah, yang kedua, mekanisme penilaiannya hanya ada 1 kali ujian, ya, 1 kali ujian, kemudian ada tugas kelompok dan tugas kelas, nggak ada tugas individu. Nah, nanti silakan Anda pilih, mau ada tugas kelas apa tidak. Tugas kelas itu menggantikan tugas individu dan 1 kali ujian. Tugas kelasnya apa? Karena ini manajemen proyek, seperti biasa, seperti kakak-kakak Anda yang sebelumnya, kita meminta Anda untuk membuat apa namanya, acara atau produk. Ya, tentu dibuat dengan mekanisme manajemen proyek. Nanti diputuskannya bukan sekarang. Anda diskusi dulu nanti di kelas, silakan diskusi. Jadi nanti Anda pilih ketua kelasnya, lalu Anda bagi kelompok, karena tugas kelompok itu harus ada. Satu kelompok 5 orang, jadi dibagi 5 maksud saya, silakan. Ya. Lalu putuskan mau pakai mekanisme yang pertama penilaiannya tanpa ada tugas kelas, atau mekanisme yang kedua dengan adanya tugas kelas. Oke, baik. Buku e-booknya sudah saya sampaikan lewat grup. Bagian materi kuliah dalam PowerPoint juga sudah saya sampaikan lewat grup. Nanti kalau sudah habis materinya itu akan saya beri lagi. Jadi sementara itu dulu sebabnya. Nah, baik. Sekarang saya akan masuk pada introduction to project management. Apa itu proyek? Oke. Kalau ada yang mau bertanya, silakan langsung saya dipotong, Anda unmute,
mikrofonnya dan langsung Anda bertanya. Ya, tidak perlu menunggu saya berhenti dalam penjelasan, langsung saja bertanya. Kemarin sempat saya berikan video pengantar, ada 3. Ya. Yang pertama itu adalah introduction to project management, lalu ada juga project examples, gitu ya. Lalu ada satu lagi project illustrations. Itu silakan Anda lihat saja video itu sebagai materi pengantar. Saya minta untuk mengaksesnya dan mempelajari. Nah, sekarang proyek itu apa toh? Proyek ini merupakan suatu aktivitas. Aktivitas yang sifatnya bagaimana? Unik, kompleks, terkoneksi, memiliki satu tujuan dan sasaran yang dilengkapi dengan waktu yang spesifik, sesuai dengan anggaran yang sesuai dengan spesifikasi. Maksudnya itu apa? Maksudnya di sini ada tulisan proyek ini adalah sementara. Karena sementara, maka proyek itu ada start and finish. Contohnya bangun rumah, bangun hotel, bangun gedung, itu ada start and finish dan sementara. Gali-gali selokan di jalan, sementara. Kemudian suatu proyek lainnya yang sifatnya bukan bangunan, pengembangan produk baru. Kita mau buat misalkan the all new Toyota Avanza 2021. Nah, bagaimana kita mengembangkan produk baru? Itu juga sementara, bukan pekerjaan rutin. Misalnya lagi, kita mau mengadakan seminar, pameran. Terus kemudian misalnya lomba Indonesian Idol, itu project. Kenapa? Itu sementara. Start and finish. Sebentar lagi ada kegiatan mahasiswa PT KIN se-Indonesia di Jogja, itu juga project. Asian Game, itu project. Badminton, All England, kejuaraan, itu juga project. Jadi project itu karakteristik yang pertama adalah kegiatan yang ada urutannya dan sifatnya sementara. Dan aktivitasnya unik. Apa itu maksudnya unik? Unik ini spesial, tidak seperti halnya aktivitas rutin. Nah, jadi kalau sekarang misalnya Anda masuk kuliah, datang ke kampus, itu proyek bukan karena itu rutin. Kalau Anda ikut kegiatan jadi panitia panitia ospek, nah kalau di UIN disebutnya PBAK misalnya, itu proyek. Atau panitia sospem, itu proyek. Panitia seminar, itu proyek. Kenapa? Karena aktivitasnya unik, tidak seperti biasanya. Sekarang saya nanya, dekan dan wakil-wakil dekan, rapat, ngurusin surat setiap hari, munakosa, jadwalin munakosa, ada UTS, jadwalin UAS, terus kemudian ngurus mahasiswa yang wisuda, terus kemudian pengembangan kurikulum, terus kemudian penganggaran kegiatan, kuliah umum. Semua itu rutin atau proyek di fakultas itu? Rutin, itu bukan proyek. Nah, di situ tidak sementara. Selamanya begitu kegiatan fakultas. Benar nggak? Selamanya begitu. Makanya karena selamanya begitu, itu bukan proyek, itu rutin. Tapi bisa nggak Pak, kegiatan yang bagi seseorang atau bagi suatu lembaga itu rutin, tapi bagi lembaga lain itu seperti proyek? Bisa. Ya. Contohnya apa? Contohnya kalau Anda jadi panitia pernikahan Anda. Anda jadi panitia pernikahan, itu proyek. Kenapa proyek? Ada waktunya, sementara sifatnya unik, terus kompleks karena melibatkan banyak hal, banyak orang yang harus terlibat, ada interkoneksi hubungan satu dengan yang lainnya, tetapi kemudian harus ada anggaran khusus sebagainya. Ya itu proyek pernikahan kakak Anda jadi panitia. Tapi kalau Anda punya wedding organizer, maka memang kerjaan Anda rutinnya dalam menyelenggarakan pernikahan. Maka bagi sebuah wedding organizer, itu bukan project, that's rutin. Karena sudah rutin, jadi ahli dia melaksanakan hal itu. Gitu, ya. Nah, baik. Kalau Anda di rumah mau buat selamatan, terus ngajian, bikin prasmanan, ngundang tetangga, itu proyeknya small project ya sementara. Tapi kalau di rumah makan, buat prasmanan, ya itu nggak proyek. Tiap hari rumah makan begitu. Jadi itu rutin bagi rumah makan. Oke. Ya, jadi itu proyek.
Nah, yang pertama proyek itu harus ada start and finish-nya, karena dia sifatnya sementara atau temporary endeavor. Kemudian tujuannya adalah aktivitasnya unik, kompleks, ya, dan ada resource tambahan yang diberikan di situ seperti anggaran dan lain sebagainya. Nah, sekarang parameter proyeknya itu berhasil itu biasanya apa? Biasanya parameter proyek yang berhasil itu adalah dilihat dari satuan BMW. BMW itu adalah biaya, mutu, dan waktu. Biaya itu cost, mutu itu quality, waktu itu time. BMW. Proyek sukses apabila BMW-nya oke, biayanya tidak membengkak sesuai dengan perencanaan. Mutunya bagus, hasilnya nggak jelek sesuai dengan spesifikasi. Dan waktunya tidak molor. Ya kira-kira. Kalau kita bangun proyek, misalnya gedung, kampus, apa parameter suksesnya? Biayanya nggak molor, mutu bangunannya bagus, dan waktunya juga sesuai. Biayanya tidak membengkak, waktunya tidak molor. Karena yang paling sering dalam proyek yang tidak sesuai itu adalah biayanya membengkak, waktunya molor, atau kualitas output-nya tidak sesuai dengan standar. Oke. Nah, kalau begitu, apa yang disebut dengan manajemen proyek? Apa yang membedakan manajemen proyek dan manajemen biasa? Manajemen proyek itu adalah how to manage a project. Manajemen biasa how to manage routine activities. Kenapa kita bilang berbeda? Kenapa? Karena proyek itu waktunya sempit, terbatas. Orangnya khusus, tujuannya khusus, ada tambahan dana, dan banyak syarat yang harus dilalui. Karena itu manajemennya lebih khusus, tidak seperti manajemen sifatnya pekerjaan yang oke. Nah, kemudian kalau gitu project manajemen apa saja Pak yang ada di dalamnya? Ini planning. Planning di manajemen biasa ada juga. Betul. Scheduling di manajemen biasa ada juga. Betul. Organizing di manajemen biasa ada juga, di manajemen proyek. Betul. Resource management di manajemen biasa ada juga. Betul. Kontrak manajemen di manajemen biasa ada juga. Tidak. Ya, berbeda udah di sini. Performance control di manajemen biasa belum tentu ada. Software tool manajemen biasa belum tentu ada. Project design, cost control, manajemen risk, optimization, training. Ini adalah hal-hal yang harus kita pahami ketika kita akan mengelola sebuah proyek. Nah, di lain pihak, proyek itu memiliki tahapan-tahapan. Yang pertama disebut sebagai konseptualisasi, perencanaan, eksekusi, dan terminasi atau penyelesaian. Ini diterjemahkan ke dalam, nah ini, apa yang disebut dengan project scope dan product scope. Project scope dan product scope. Product scope. Scope itu apa? Scope itu lingkup. Lingkup itu apa? What do and what done. What do and what doesn't. Do and don't. Atau what include, what doesn't include. Mana yang boleh dilakukan, mana yang nggak boleh. Mana yang harus dilakukan, mana yang nggak boleh dilakukan. Mana yang harus dikerjakan, mana yang tidak harus dikerjakan. Ambil contoh. Anda membangun gedung baru. Fakultas Teknik misalnya. Di Pajangan Bantul sana. Bangun gedung. Pertanyaannya, tempat parkirnya termasuk nggak dibangun? Jalan masuknya termasuk nggak dibangun? Kemudian lampu taman termasuk nggak? Gedungnya sih jelas termasuk, listriknya jelas termasuk. Tapi genset masuk apa enggak? Nah, karena itu perlu ada project scope. Scope itu lingkup apa yang harus dikerjakan. Jadi project scope itu lebih kepada how, bagaimana memenuhi harapan-harapan dari stakeholder. Tetapi product scope itu lebih kepada what. What, kayak tadi, apakah parkiran masuk dibuat apa tidak, maksudnya adalah product scope. Tetapi kalau sekarang misalnya, perlukah hasil dari bangunan itu diuji, itu masuknya adalah project scope. Jadi kalau project scope lebih kepada bagaimana proses pengelolaannya, sedangkan product scope lebih kepada bagaimana karakteristik dari hasil project, dari output-nya itu sendiri bagaimana. Nah,
Kita menggunakan buku yang ini ya, yang kemarin sudah saya publish, yang sudah saya sampaikan melalui grup kita, yaitu Project Management Body of Knowledge ya, disingkat kemudian kita biasa bilang dengan istilah PMBOK ya. Nah, dalam PMBOK ini kita membagi proyek dalam 5 tahapan utama atau 5 kelompok proses. Istilahnya begitu. Yang pertama adalah initiating. Ini yang pertama. Inisiasi. Kalau kita bayangkan proyek misalkan di kampus untuk membangun gedung, apa itu pertama kali kita buat proposal. Inisiasi itu. Buat proposal kemana? Kementerian Agama, ke Kementerian Keuangan, ke IDB, ke Bank Dunia. Intinya apa? Bantuan lah untuk membangun kampus. Dana, gitu kan? Kalau Anda seminar, buat proposal diajukan ke WD3 kalau Anda hima. Kira-kira kan gitu. Itu yang disebut dengan initiative. Nah, setelah di-initiating, di-approve. Oke, kamu jalan proyeknya. Gedungnya di ACC, kasih uang 80 miliar untuk membangun satu fakultas, gedung fakultas. Begitu di ACC, kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu adalah planning. Planning bagaimana kalau tadi masalah yang gedung tadi? Udah di ACC 80-nya baru kita panggil arsitek, kita panggil ahli teknik sipil, konsultan, untuk apa? Untuk mendesain gedung itu. Dibuat gambar gedungnya, dibuat taksonometri 2D 3 dimensinya, ditentukan spesifikasinya, bahan-bahan yang diperlukan apa saja, mereknya apa, biayanya berapa, waktunya kapan dilaksanakan, apakah butuh pakai crane atau tidak, butuh tes sondir boring tanah apa tidak, butuh sondir boring untuk mengecek keadaan soil atau tanah, apakah lembab tanahnya, apakah lunak atau tidak, sehingga pondasinya harus seperti apa. Kan tanah tertentu pondasinya harus cakar ayam, harus pakai bore pile, harus pakai tiang pancang, paku bumi, dan lain sebagainya di sleeping. Ini yang disebut dengan planning atau perencanaan. Detail setelah proyeknya pasti di ACC. Kalau seminar begitu WD3 bilang, oh ya udah nih kamu dapat kegiatan seminar, baru Anda cari panitianya, Anda hubungilah narasumbernya, dibuat rencananya, pemindaman ruangan dan lain sebagainya. Itu planning. Setelah planning sampai ke hari H eksekutif, proyeknya jalan, pembangunan dimulai, seminar mulai berjalan. Sampai jalan ini kemudian kadang-kadang kita punya rapat tengah-tengah evaluasi yang disebut controlling and monitoring, atau kalau bahasa kita sering juga disebut sebagai MONEV, monitoring dan evaluasi. Ini untuk apa? To ensure bahwa perencanaan itu, pelaksanaan itu berjalan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Ya. Nah, kalau sudah sesuai semua, telah di closing. Kita pasrah terima kalau di proyek bangunan. Serah terima bangunan. Ya ini sudah jadi saya bangun, saya serah terimakan ke UIN. Gitu. Kalau seminar apa closing ya sudah tutup lah ya. Pembagian sertifikat, baca doa, penutupan, udah. Ya, setelah itu itulah yang disebut dengan siklus project ala PMBOK. Nah, kemudian ya ini yang paling penting. Dalam manajemen proyek, kita memiliki 9 knowledge area yang harus kita pahami. 9 knowledge area ini terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah kategori core function, yaitu fungsi yang utama, di mana itu adalah time management, cost management, quality management, dan scope management. Lengkapnya ya project scope management, project time management, project cost management, project quality management. Kira-kira begitu. Ini yang merupakan core function. Yang tadi 3 BMW ditambah 1 scope. Kemudian 4 yang lain itu adalah facilitating function atau supporting function. Apa itu? Human resources, communication management, manajemen risiko, dan procurement management. Semua diintegrasikan, itulah oleh kita sebagai project manager, yang disebut dengan project integration management. Nah,
Oke, saya akan coba gabungkan dengan slide satunya lagi. Ya, tadi saya sebutkan ya, karakteristik proyek itu adalah bersifat sementara, tujuannya unik, dan elaborasi progresif. Apa itu elaborasi progresif? Elaborasi progresif itu, proyek itu ketika dilaksanakan belum tentu sama dengan rencana. Sering sekali ada perbedaan. Kenapa? Karena waktu perencanaan mungkin kita kurang pas, kurang sesuai. Contohnya, Anda buat proposal buat seminar, nanti 1 hari sebelum hari H, apakah proposal itu masih sama dengan sekarang statusnya, RAB-nya, itu sudah berbeda. Mungkin sudah narasumbernya sudah ganti karena yang dulu nggak tersedia bentuk jadwalnya, Anda harus cari pengganti, dan lain sebagainya, dan sebagainya. Selalu pasti ada perubahan. Ini yang disebut dengan elaborasi progresif. Tapi apakah itu dibenarkan, Pak? Betul dibenarkan, sepanjang perubahan itu disetujui oleh semua stakeholder. Tidak apa-apa, sepanjang semua stakeholder menyetujui. Ya. Nah, selain yang tadi, ada parameter lain yang harus diperhatikan juga dalam proyek itu ternyata. Tadi ada ruang lingkup, waktu, cost, quality, sumber daya. Sumber daya dan juga resiko atau risk. Sumber daya dalam proyek biasanya hadir dalam 3 bentukan. Apa itu? SDM, uang, finansial, sama informasi ya atau waktu. Informasi atau waktu. Nah, kemudian ada resiko atau risk. Resiko atau risk ini bisa sifatnya teknikal, bisa manajemen, bisa juga yang lain. Tapi tugas kita adalah memastikan bahwa proyek itu dapat berlangsung dengan baik, semua hambatan yang ada di depan kita dapat kita selesaikan dan kita anggap sebagai sebuah tantangan, bukan hambatan. Contohnya, ya kalau kita mau buat jalan Jogja Solo, jalan tol Jogja Solo, kan masalahnya banyak ya, dari mulai pembebasan tanah dan lain sebagainya, semua masalah yang harus diselesaikan. Nah, semakin banyak masalah yang kira-kira mengganjal di tengah jalan, semakin sudah kita menyelesaikan, semakin besar waktu resikonya. Ini yang harus ditimbang-timbang dalam kita melaksanakan sebuah proyek. Nah, selanjutnya, kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang pengelola proyek. Apa saja yang harus dimiliki, kompetensinya yang harus dimiliki? Ada 4 irisan. Yang pertama adalah interpersonal skill. Kenapa? Karena sebagai pengelola proyek atau proyek manajemen, itu kerjaannya proyek manajer itu memang lebih banyak pada komunikasi dengan berbagai macam pihak atau stakeholder. Dia bicara sama sana, dia bicara sama sini. Kalau di bangunan gedung dia bicara sama kontraktor, bicara sama supplier, bisa bicara sama apa namanya project owner dan lain sebagainya. Jadi intinya interpersonal skill itu adalah kemampuan yang paling penting yang harus dimiliki oleh seorang project manager. Nah, selanjutnya setelah interpersonal skill, nah juga adalah pemahaman umum tentang manajemen dan knowledge skill. Maksudnya knowledge skill itu apa? Ya sekarang kalau proyek yang misalnya bangunan gedung, ya kita harus tahu juga ilmunya. Jangan sampai misalkan bangunan gedung, kemudian semua dari panitia proyeknya yang bisa bangunan gedung, semuanya adalah SAG, MAG misalnya. Ya kan repot. Tapi kalau orang UIN atau orang IAIN, ya aja. Kenapa? Ya Pak, karena SAG, MAG, Pak. SAG itu ada sarjana ahli gedung. MAG, master ahli gedung. Anggapnya biasa. Jadi itu harus orang yang paham di situ. Knowledge skill.
Berikutnya, understanding the project environment. Memahami lingkup project ini nih kemana-mana kaitannya. Dia harus memahami lingkup project ini apa, apakah cuma masalah jaga Kementerian Lingkungan Hidup, atau juga ke lingkungan SDM dan lain sebagainya. SDM dan sebagainya. Ini harus dipahami, termasuk juga adalah bagaimana application area standard and regulation. Kalau kita mau di proyeknya itu adalah misalnya bangunan tadi, kita harus tahu standarnya, apa standar mungkin apa di bangunan itu. Kalau pakai ISO berapa, yang retesnya itu DSN, SNI-nya nomor berapa, dan seterusnya. Ya, jadi setiap satu orang pimpinan proyek itu harus menguasai. Yang pertama itu adalah interpersonal skill, terus yang kedua itu adalah manajemen yang umum, terus berikutnya itu adalah memahami lingkungan proyek, keempat adalah memahami dari lingkungan proyek itu sendiri. Nah, disinilah PMBOK itu gabungan dari semuanya. Nah, ini adalah contoh job function yang harus dilakukan ketika kita menjadi seorang manajer proyek. Dari mulai mempelajari lingkup proyek, ya, yang pertama tadi scope, kemudian mengolah stakeholder. Stakeholder itu siapa? Stakeholder itu adalah semua orang yang berkepentingan dengan proyek kita. Itu yang disebut berkepentingan itu tidak harus mendukung, juga menolak, seperti LSM, bodrek, gitu ya. LSM bodrek ya, kalau kita buat gedung dia ngalakin doang, minta dikasih duit gitu. Itu ada LSM bodrek tuh, gitu. Kita mau membebaskan tanah buat jalan tol Jogja Solo, dibilang merugikan warga, ngomporin perang. Maksudnya buat kawasan hambatan itu. Terus stakeholder juga, tapi harus kita waspadai. Juga pemerintah itu stakeholder. Jadi kalau Anda buat panitia seminar di Prodi, maka stakeholdernya siapa? Jelas Prodi yang pertama. Yang kedua adalah dosen-dosen di Prodi tersebut. Yang ketiga adalah mahasiswa. Yang keempat adalah dosen-dosen di Prodi tersebut. Yang kelima adalah siapa? Pimpinan fakultasnya. Semua orang itu harus diberikan attention. Harus diberikan perhatian bahwa mereka stakeholder. Mereka paham bahwa apa yang mereka mau dari proyek ini. Ya, nah. Dan seterusnya nanti kita akan bicara ini pada bagian-bagian tertentu ya, yang lebih ringkas. Masalah work breakdown structure itu apa, sebagainya. Nah, ini juga adalah contoh manajer proyek yang sifatnya efektif dan yang tidak efektif. Yang sifatnya efektif harus seperti apa, yang tidak efektif harus seperti apa. Nanti Anda bisa baca sendiri. Ini sudah. Nah, sekarang struktur organisasi. Organisasi proyek ini penting untuk dibahas. Kenapa? Karena struktur organisasi ini menggambarkan bagaimana aliran informasi ini mengalir dalam kepanitiaan tersebut. Dan disiplin ada tiga jenis struktur. Yang pertama adalah struktur fungsional, yang kedua adalah projectized, yang ketiga adalah gabungan yang disebut dengan matrix. Nah, yang pertama fungsional. Fungsional itu apa? Satu perusahaan dia punya beberapa departemen. Ada departemen keuangan, ada bagian marketing, ada bagian produksi, lalu ada manajernya. Ini yang disebut dengan departemen fungsional. Masing-masing departemen fungsional memiliki staff-staff. Lalu staff-staff ini dipilih untuk menjalankan proyek. Nah, ini fungsional. Kemudian lawannya fungsional itu adalah strong matrix. Bukan strong matrix, projectized. Projectized itu apa? Di sini bukan departemen lagi, tetapi adalah project manager 1, project manager 2, project manager 3.
Jadi maksudnya begini, misalnya di project price itu saya bekerja di sebuah perusahaan developer. Developer saya punya 3 proyek perumahan nih, misalkan gitu ya. Perumahan Muslim Darussalam, perumahan Candi Gebang, dan perumahan Godean Asri. Ada 3. Maka strukturnya itu adalah 1 manajer untuk pembangunan perumahan Muslim Darussalam, manajer untuk pembangunan perumahan Candi Gebang, manajer untuk perumahan Puri Gudian Indah. Nah, itu merupakan contoh project price. Nah, kita lihat sekarang mana yang paling bagus tergantung. Kalau di kantor, sekarang Anda bayangkan di kantor, lalu kita punya proyek cicilan. Apa proyeknya, Pak? Peringatan 17 Agustusan di kantor. Kalau seperti itu, perlu nggak project price strukturnya apa? Cukup fungsional. Sebenarnya cukup fungsional. Kenapa? Karena semua orang yang ikut dalam proyek itu nggak perlu full time kerjanya. Kita lihat di sini. Untuk fungsional, pekerjanya cukup part time. Sedangkan kekuasaan pada proyek belajar kecil aja. Ya. Nah, tapi kalau kita bicara project price, maka kerjaan dia harus 100% ngurusin proyek. Nggak boleh jadi part time, harus full time di situ. Nah, dan lain sebagainya. Nah, ada yang disebut lagi kemudian adalah project management office. Ada project management office, ada project management unit. Project management unit atau PMU adalah yang berisinya orang-orang yang menjadi panitia proyek itu. Tapi kalau project management office itu di perusahaan yang besar biasanya, dia punya beberapa proyek yang jalan sekaligus. Nah, untuk mengelola proyek-proyek yang jalan sekaligus inilah yang disebut sebagai PMO atau Project Management Office. Tadi sudah disebutkan bahwa kelompok aktivitasnya dibagi menjadi 5 ya, ada initiating, planning, sampai yang terakhir itu adalah apa? Yang terakhir itu adalah untuk yang closing, initiating, planning, executing, controlling, and closing. Nah, gambarannya begini kira-kira, ya, lingkup proyek itu. Nah, yang pertama ini yang disebut project owner atau project investor yang ngasih dana untuk proyek ini berjalan. Kemudian, jalan proyeknya nih. Proyek input dari sini, input itu biasanya adalah orang, uang, dan sebagainya. Mulai di situ proyek itu masuk, inisiasi, segala macam di sini. Jalan sambil dilakukan monef, koreksi di tengah-tengah ini, sampai closing. Nah, proyek itu harus ada outputnya. Outputnya itu apa? Yang pertama itu adalah yang disebut dengan deliverables. Deliverables itu adalah sesuatu yang bisa diserahkan kepada konsumen. Sesuatu itu bisa produk ataupun jasa. Ini yang disebut dengan project deliverable itu ada produk ada jasa. Tapi kalau yang disebut dengan project record itu artinya dokumentasi atau laporan SPJ, LPJ. Nah, jadi proyek itu pada satu laporannya. Tapi lingkup proyek itu adalah dari mana? Dari initiating sampai dengan closing. Nah, sekarang saya akan ajari Anda bagaimana kita mempelajari buku PMBOK itu. Tadi disebutkan ada 9 knowledge area, ya, 9 tadi ya. Ada cost, time, quality, scope, human resources, terus kemudian communication, risk management, dan procurement, all in one dalam satu, yaitu adalah project integration management. Nah, buku itu sudah enak sekali, sudah dibaca. Pertama adalah tabel ke bawah nih, ada 9 kolom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ke bawah ini ada 9 tadi. Dari mulai time, cost, quality, scope, terus ada human resource, communication, terus risk management, gitu ya. Dan sampingnya ini adalah kelompok kegiatan yang tadi saya bilang ada initiating, planning, executing, monitoring, controlling, dan closing. Misalnya, untuk
project scope management, tugasnya apa di sini? Collect requirement. Nah, kemudian kita lihat di sini ada initiating, planning, executing, monitoring, controlling, closing. Jadi misalkan gini, kita mau bicara time management. Time management pada fase planning yang dikerjain apa saja? Ini define activities, langkah-langkah, ya, kemudian dimasukkan ini dalam urutan atau sequence. Urutan salah satu menjadi beberapa kegiatan yang bisa seterusnya nanti akan kita bahas. Jadi di bab berapa? Di bab 6.1, 6.2, 6.3, gitu aja. Jadi sebenarnya kalau kita bicara project manager, isinya project management atau manajemen proyek, ini isinya. Ini isinya. 9 knowledge area ke bawah, 5 tahapan ke samping. Area ini tugasnya ngapain pas planning. Area ini tugasnya ngapain pas monitoring dan evaluasi. Seperti ini. Baik. Sementara sebelum saya lanjutkan, sampai di sini dulu. Kalau ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Silakan. Saya persilakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Tadi disebutkan kalau ada proyek itu harus diuji. Nah, pengujiannya itu nanti prosesnya kayak gimana ya, Pak? Kalau terkait itu nanti masuk di pertemuan khusus, yaitu project quality management, ya. Nah, project quality management itu tujuannya adalah bagaimana kita memastikan proyek itu hasilnya sesuai dengan standar, termasuk bagaimana pengujiannya. Jadi kita nanti akan bicara itu pas bab itu. Cuman saya kasih gambaran begini. Sekarang kalau kita mau buat bangunan, setelah bangunannya jadi harus diuji nggak? Oh, itu kuat bangunannya. Ya dong diuji. Apanya yang diuji? Campuran semennya sama ulangan balung-balungnya. Makanya kalau teknik sipil ada istilahnya uji tarik, uji tekan untuk baja-baja yang digunakan, ya. Contohnya itu. Tapi sekarang kalau misalnya Anda buat rumah makan, terus Anda mau nyiapin makanan buatkan konsumen, kan terkadang ada juga konsumen yang pengen memastikan bahwa semua produk-produk yang dia beli dari kita sifatnya adalah fresh dan tidak ada kecacatan. Jadi kita harus melakukan pemeriksaan. Jadi intinya kualitas, ya. Pemeriksaan terhadap kualitas proyek, tadi sebutkan kualitas proyek, itu ada 2 hal, Mbak. Pertama adalah kualitas output-nya, yang kedua adalah kualitas prosesnya. Metodenya yang nanti kita pelajari. Tapi intinya ada 2, kualitas dari output-nya itu bisa produk, bisa jasa, dan juga adalah kualitas dari input pengelolaan proyek. Itu kira-kira, Mbak. Saya persilakan yang lain. Ya, Pak, terima kasih. Ya, itu berarti pas ada kualitasnya itu berarti ada standarnya juga ya, Pak, ya? Betul sekali, tepat. Jadi sebelum kita menentukan bagaimana mengujinya, kita harus punya pada saat perencanaan apa standar yang akan dipakai di proyek itu. Betul. Apakah mau pakai standar SNI kalau produk, ya, misalnya. Standar yang lain tidak harus SNI. Apa yang mau dipakai? Silakan ISO juga boleh. Betul. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada yang lain? Oke, baik rekan-rekan semua, kalau dirasa sudah tidak ada yang ditanyakan dulu sementara ini, untuk yang pertama ini saya cukupkan dulu. Cuman begini, habis ini saya minta Anda cari ketua kelasnya, bentuk ketua kelasnya. Oke, untuk perkuliahan sekali lagi karena daring dan karena ini sebetulnya adalah materinya sama aja antara kelas A dan kelas B,
Jadi saya akan menggunakan jadwal 1 kali saja, silakan nanti Anda datang. Anda datang dan Anda kalau nggak bisa hadir, Anda akses di file recording-nya. Tapi untuk mulai minggu depan, saya kayaknya akan masuk jadwal yang kelas, apa ya, yang hari Kamis siang itu kelas apa? Pak. Nah, digabungkan aja di kelas A deh, digabungkan. Kenapa nggak dengan kelas B? Kelas B kan hari Rabu ya. Nah, hari Rabu itu saya dari jam 1 sampai dengan jam 5 itu ngajar juga yang lain. Jadinya kita bisa hanya di hari Kamis. Tapi nanti kalau Anda memang keberatan hari Kamis, ya kita bisa atur lagi. Tapi sebenarnya nggak perlu keberatan, karena semua absen ini saya masukin 100%. Nanti Anda bisa ikuti kuliah saya, rekamannya di channel yang sudah saya buat ya setelah selesai. Jadi bagi yang nggak sempat kuliah, silakan Anda ikuti di sini. Kalau ada yang nggak jelas, bertanyanya langsung saat kapan saja Anda mau bertanya, silakan via grup. Oke, saya rasa itu ada yang mau tanyakan? Saya masih buka sekali lagi. Oh ya, Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Kan Mbak untuk siapa kelas, ini? Mbak Siva ya? Untuk kelas kan berarti digabungkan Pak dengan mata lain. Iya, untuk tatap mukanya digabung. Tapi kalau pengumpulan tugas, presentasi tugas enggak digabung. Berarti untuk pembagian kelompok yang untuk tugas-tugas gitu, yang kelas A, kelas B, kelas D. Betul. Termasuk nanti kalau Anda memutuskan mau ada tugas kelas. Kalau Anda mau tugas kelas, juga ada nanti dipisah. Berarti bukan tugas kelas itu bukan keseluruhan A sama B ya? Bukan, A sendiri, B sendiri. Baik, ya. Pak, terima kasih, Pak. Ya, tugas kelas itu bahwa menggantikan tugas individu dan UTS. Tidak ada UTS, tidak ada tugas individu. Baik, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Baik, kalau begitu sudah cukup. Sementara kita akhiri dulu ya. Kalau kita jumpa lagi, tugasnya untuk minggu depan, minta tolong dibaca sampai bab 4 dulu. Jadi 1, 2, 3, 4 dari e-book yang sudah saya sampaikan. Tolong dibaca dan dilihat slide PowerPoint-nya. Ya, minggu depan kita akan masuk mendiskusikan itu, jadi Anda sudah baca. Jadi yang bab 4 itu kita akan minggu depan sebenarnya, tapi saya minta dibaca dulu. Ya. Nah, tugas yang kedua, yang pertama tadi baca bahannya yang ke depan. Terus tugas yang kedua, ketua kelasnya dipilih ya. Yang ketiga membentuk kelompok berlima, dan yang keempat ditentukan mau pakai tugas kelas apa enggak. Dijawabnya minggu depan aja. Minggu ini Anda diskusikan dulu. Nanti acaranya ngapain Pak tugas kelas? Ya misalnya kalau kelas A, saya minta untuk membuat acara webinar misalnya, yang kelas B membuat produk di webinar itu apa dia presentasikan. Jadi ada yang sifatnya event, kegiatan, ada yang sifatnya produk. Nah, itu nanti itu sudah biasa dari manajemen proyek dari waktu ke waktu seperti itu. Baik, saya rasa begitu dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri ya. Nanti ini silakan saya akan forward file recordingnya. Kalau sudah nanti selesai kuliah, linknya sudah ada, saya akan forward di grup. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.